Ya, pagi ini beban saya ada di garis besar hari ke-6 yang poin C dan D, ya. Bahwa di sini dikatakan roh pemberi hayat adalah Tuhan Roh Kristus yang pneumatik bagi transformasi metabolis kaum beriman. Ya, bagi transformasi metabolis kaum beriman. Transformasi metabolis inilah yang harus menjadi realitas kehidupan Kristiani kita. Hasilnya adalah pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus. Kemudian yang D, kehidupan orang Kristen yang normal bergantung. Wah, luar biasa ini. Bergantung pada apa? Pada kita mengenal dan mengalami roh itu. Ya, kita sudah melihat hari pertama sampai hari ke-4. Semoga ya kita mengenal dan mengalami roh itu. Pelajaran-pelajaran ini harus membuat kita mengenal dan mengalami roh itu. Pertama-tama mengenal, karena masih banyak sekali orang Kristen tidak mengenal roh itu. Apakah roh itu? Bagaimana penjelasan rincinya? Nah, seminggu ini kita berfokus kepada roh itu. Nah, hasil mengenal adalah mengalami roh itu. Nah, ini ada perkataan yang sangat serius di dalam poin D, bahwa tanpa Kristus menjadi roh pemberi hayat, kita tidak bisa mengalami apapun dari Allah dalam ekonominya. Jadi 2 poin ini di garis besar hari ke-6, poin C dan D. Ya, semoga menjadi beban kita semua juga. Ya, hari ini pembahasan hari ke-5 dan ke-6 harus membuat kita memiliki beban ini. Tuhan, buat aku mengenal Kristus sebagai roh. Buatlah aku mengalami, ya Tuhan, penyaluran roh itu. Tanpa Kristus menjadi roh, semua yang tercatat di dalam Alkitab tidak dapat kami alami, Tuhan Yesus. Ya, jadi betapa vitalnya perkara Kristus menjadi roh pemberi hayat. Oh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, di buku Roh Itu Dengan Roh Kita, bab yang ketiga, saudara kita berkata bahwa kita perlu melihat wahyu dari Alkitab secara intrinsik. Ya, ada sebuah ilustrasi satu pohon yang besar.
hal intrinsik dalam pohon besar itu adalah sari dari pohon itu, atau getahnya, sarinya. Ini adalah hal intrinsik di dalam pohon besar itu. Ya, kelangsungan pohon itu bukan bergantung kepada kulit luarnya, bukan bergantung kepada daun-daunnya, juga bukan pada ranting-rantingnya, melainkan pada sarinya, sari pohon itu, atau getah daripada pohon itu. Ya, getah atau sari pohon itu adalah suatu aliran intrinsik di dalam pohon itu. Pohon itu kelihatannya tidak bergerak, padahal di dalamnya ada satu aliran. Dan aliran ini adalah aliran intrinsik di dalam pohon itu. Demikian pula dengan roh itu. Roh itu adalah aliran intrinsik di dalam Alkitab. Alkitab itu seperti satu pohon, sepertinya benda mati, tetapi di dalamnya ada aliran intrinsik. Itulah yang dimaksud Tuhan ketika Dia berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63, firman-Ku adalah roh. Roh adalah hal intrinsik di dalam Alkitab. Roh itu mengalir di dalam Alkitab. Ya tentunya, jikalau kita menghampiri Alkitab dengan roh kita, barulah kita akan mengalami aliran roh itu. Saudara-saudari, roh itu benar-benar satu aliran intrinsik di dalam Alkitab. Ya, inilah mengapa saudara kita tadi mengatakan kita perlu melihat wahyu dari Alkitab secara intrinsik. Wahyu intrinsik itu adalah roh itu. Roh itu adalah suatu aliran intrinsik di dalam Alkitab. Dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh itu mengalir dalam pekerjaan penciptaan. Ini adalah permulaan. Di dalam Alkitab kita melihat aliran roh itu. Kemudian roh itu mengalir, menyusuri ke 66 kitab. Sampai tiba di Wahyu pasal 22 ayat 17. Tentang roh itu. Di awal Alkitab ada roh itu. Di pasal terakhir Alkitab ada juga roh itu. Dua ujung Alkitab. Ini adalah awal pengaliran roh dan ujung aliran roh. Ya. Kejadian 1 pasal 2 dan Wahyu 22 ayat 17 ini adalah dua ujung dari aliran roh itu yang mengalir di sepanjang Alkitab. Di antara dua ujung itu ada satu aliran yang panjang. Allah mengalir dalam satu aliran yang panjang. Di dalam Perjanjian Lama, Allah mengalir di antara manusia. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Allah mengalir di dalam manusia. Ya, di dalam Perjanjian Lama, ya, Kristus belum mengalir di dalam manusia. Kristus hanya mengalir di antara manusia.
sampai perjanjian baru, barulah Kristus menjadi roh pemberi hayat, mengalir di dalam manusia. Ya. Nah, saudara-saudari, di dalam FKKP kita hari ke-5 dan ke-6 ada banyak istilah ya tentang roh itu yang mengalir di dalam perjanjian baru ya. Jadi di dalam FKKP kita hari ke-5 ke-6 ini adalah aliran roh yang sudah tiba di perjanjian baru, mengalir di dalam manusia. Ada banyak istilahnya, ada roh pemberi hayat, roh yang rampung, juga ada nafas kudus yang dihembuskan, juga ada istilah roh itu yang digambarkan dengan minyak urapan. Minyak urapan itu adalah roh itu yang sudah tiba di perjanjian baru. Ya. Nah, cuma saya di sini ingin berfokus kepada istilah Kristus yang pneumatik. Kita sering mendengar istilah ini. Kristus yang pneumatik. Kristus yang pneumatik itu ya adalah roh pemberi hayat, roh yang rampung, nafas kudus, roh itu yang sudah tiba di perjanjian baru, ya, yang mengalir di dalam manusia, bukan di antara manusia seperti di perjanjian lama. Ya, jadi di perjanjian lama, Kristus itu belum menjadi Kristus yang pneumatik. Karena dalam perjanjian lama, Kristus hanya mengalir di antara manusia. Belum di dalam manusia. Di zaman perjanjian barulah baru Kristus menjadi Kristus yang pneumatik. Nah, jika kita mengenal Kristus yang pneumatik ini, maka kita akan memahami Alkitab secara intrinsik. Bahkan perjanjian lama bisa kita kenali secara intrinsik. Betapa pentingnya, betapa vitalnya perkara Kristus pneumatik ini. Ya, sampai Wahyu pasal 22 ayat 17, Kristus telah menjadi sesuatu yang bersifat pneumatik, bersatu dengan mempelai itu. Menjadi satu persona di dalam mempelai perempuan itu. Inilah saudara-saudari wahyu intrinsik dari Alkitab mengenai roh itu. Roh pemberi hayat, nafas kudus, yang pagi hari ini ingin saya istilahkan, ya, lebih berfokus kepada istilah Kristus yang pneumatik. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, apa maksudnya Kristus yang pneumatik? Pneumatik itu berasal dari kata pneuma. Teks Yunani, pneuma. Ya, kata pneuma itu berarti udara sebetulnya. Kalau di dunia sekuler ada istilah pneumatik. Ya. Contohnya alat-alat yang bersifat pneumatik. Ya, saya suka menyemprot cat ya di furniture. Itu pakai alat yang bersifat pneumatik.
Karena alat itu adalah kompresor angin, kompresor udara. Udara itu pneuma. Alat itu berfungsi dengan tenaga udara. Jadi alat itu bersifat pneumatik. Ada banyak alat-alat yang bersifat pneumatik, yang tenaganya adalah udara yang dipadatkan sehingga menghasilkan satu energi. Nah, Kristus yang pneumatik itulah Kristus yang sifatnya seperti udara. Kata pneuma itu ya di dunia sekuler itu lebih diartikan kepada udara, tetapi kalau di dalam ya dunia rohani kita artikan sebagai roh. Tetapi kata pneuma itu ya, kata pneuma itu bisa berarti roh dan bisa berarti udara, sama saja. Ya, ada satu ayat ya, Yohanes 3 ayat 8, ada dua kata pneuma di dalam Yohanes 3 ayat 8. Teks Yunaninya sama-sama menggunakan kata pneuma. Tetapi yang pertama diterjemahkan sebagai angin, yang kedua diterjemahkan sebagai roh. Keduanya ada dalam satu ayat. Ayat itu yang berbunyi, angin bertiup kemana ia mau. Dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah hal-halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Nah, kata angin yang bertiup dengan roh itu dua-duanya menggunakan kata pneuma. Jadi pneuma itu adalah angin, udara. Jadi kita bisa mengartikan bahwa Kristus yang pneumatik itu Kristus yang seperti udara. Baik itu udara atau roh, ini satu prinsip. Roh itu tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya, keberadaannya, sama seperti angin. Jadi tidak salah kalau kita menganggap roh itu seperti udara. Di dalam udara ini memang ada roh, saudara-saudari. Karena roh Allah itu bukan jauh lagi, tapi tidak dapat dibandingkan. Dia besarnya dengan alam semesta ini. Ya, alam semesta yang sangat besar ini ya kecil kalau dibandingkan dengan roh Allah. Karena itu seluruh udara di sekitar kita itu dipenuhi oleh roh Allah. Roh Allah adalah udara yang ada di sekitar kita. Nah, Kristus yang pneumatik itu adalah roh Allah yang sedemikian. Kita bisa menghirup udara ini. Ya. Udara ini bisa masuk ke dalam manusia. Tetapi di perjanjian lama, Kristus belum bisa dihirup. Kristus dengan manusia masih terpisah. Dia belum menjadi Kristus yang pneumatik, yang bisa kita hirup. Udara yang bisa kita hirup. Ya, jadi Kristus yang pneumatik adalah udara. Lebih tepatnya adalah udara yang mengalir ke dalam kita. Saya menggunakan kata udara bukan berarti udara ini bukan roh, ya. Udara ini adalah roh, saudara-saudari. Roh ini adalah udara kita. Ya. Tepatnya roh ini adalah oksigen kita. Oksigen dari manusia batinia kita. Kita terdiri dari dua jenis manusia. Ada manusia lahiria dan ada manusia batinia. Kristus adalah oksigen bagi manusia batinia kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, inilah maksud saya ingin berfokus kepada istilah Kristus yang pneumatik. Kristus yang pneumatik itu ya roh pemberi hayat.
Dia juga adalah Roh Kudus perjanjian baru. Ya, bukan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Kebanyakan orang Kristen begitu mendengar kata Roh Kudus, sama sekali tidak punya pemikiran bahwa Roh Kudus ini bersifat pneumatik. Bagi mereka Roh Kudus itu ya seperti angin dari atas yang meniup tubuh luaran saja, seperti kuasa. Orang-orang Kristen hari ini hanya maunya roh kuasa. Ya, seperti yang di hari Pentakosta itu. Ya, roh kuasa yang seperti dimiliki oleh Elia, oleh Musa, bisa mengadakan mujizat. Betapa hebatnya roh kuasa itu. Sehebat-hebatnya roh kuasa itu, roh itu bukan oksigen bagi manusia batiniah kita. Itu adalah roh ekonomikal, seperti angin yang ada di luar kita. Tetapi Kristus yang pneumatik, Roh Kudus perjanjian baru, adalah udara kita. Jadi ketika kita mendengar istilah Roh Kudus, kita harus ingat ada Roh Kudus perjanjian lama dan ada Roh Kudus perjanjian baru. Roh Kudus perjanjian baru itu bersifat pneumatik. Dia adalah udara kita. Dia adalah oksigen kita. Kita harus menghirup dia. Bukan sekedar meminta dia melakukan mujizat. Bukan sekedar meminta kuasanya. Tetapi yang terlebih penting bagi kehidupan Kristiani kita adalah Roh Kudus yang pneumatik. Kristus yang pneumatik. Oksigen bagi manusia batinia kita. Oh Tuhan Yesus, betapa vitalnya perkara Kristus sebagai nafas kita. Kristus menghembusi murid-muridnya dengan nafasnya. Ya, nafasnya inilah Roh Kudus perjanjian baru. Oh, semoga saudara-saudari bisa semakin jelas tentang makna istilah ini, Kristus yang pneumatik. Jadi sekarang begitu kita mendengar istilah ini, Kristus yang pneumatik, ingatlah langsung kepada oksigen, saudara-saudari. Betapa vitalnya oksigen di dalam kehidupan kita secara jasmani. Demikian juga bagi manusia batinia, betapa vitalnya oksigen rohani ini. Oksigen adalah unsur yang sangat vital ya bagi tubuh kita, bagi sel-sel di dalam tubuh kita. Itu adalah untuk regenerasi sel di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya garis besar di hari ke-6 yang poin D berkata bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah manusia batiniahnya. Ya. Kehidupan manusia batiniah yang normal, kita bisa baca demikian di garis besar yang poin D ya. Kata orang Kristennya kita ganti dengan manusia batiniah. Kehidupan manusia batiniah yang normal bergantung kepada kita mengenal dan mengalami roh itu. Roh itu adalah oksigen, Kristus yang pneumatik. Saudara-saudari, Kristus menjadi roh pemberi hayat. Itu adalah Kristus menjadi pneumatik. Ingat, kita sudah terlalu sering mendengar kata Kristus yang pneumatik. Semoga hari ini kita jelas. Pemberi hayat itu pneumatik artinya. Menjadi oksigen kita bagi manusia batiniah kita. Tanpa menghirup oksigen ini, orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang sakit parah, bahkan mati. Oh Tuhan Yesus, betapa seriusnya perkara Kristus yang pneumatik ini.
Kristus yang pneumatik adalah perkara hidup atau matinya orang Kristen. Walaupun secara lahiriah, manusia lahiriahnya hidup, tapi di mata Allah, jikalau dia tidak menghirup oksigen ini tidak terus-menerus dihirup setiap hari, maka di mata Allah dia adalah orang Kristen yang mati. Karena itu betapa seriusnya tidak menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu menghirup Tuhan. Ya, kita tidak bernafas selama 5 menit sampai 10 menit aja pasti mati. Tapi Anda kok bisa bertahan tidak menyeru nama Tuhan 2 hari. Bahkan ada yang seminggu tidak menyeru nama Tuhan. Bahkan ada yang berbulan-bulan tidak menyeru nama Tuhan. Betapa matinya orang-orang Kristen seperti itu. Efesus 2 ayat 1, Kolose 2 ayat 13 memperlihatkan bahwa hari ini orang-orang yang tidak punya hayat Kristus itu orang mati. Kita pun juga punya hayat Kristus tapi tidak menghirup oksigen. Ya, hayat itu mati di dalam kita. Bukan Kristusnya mati, tetapi di dalam kita hayat itu tidak berfungsi. Kita mati. Jadi jangankan 1 hari tidak menyeru nama Tuhan, beberapa jam saja tidak menyeru nama Tuhan, Anda lemah dan hampir mati. Oh Tuhan Yesus, Kristus itu berfungsi sebagai oksigen kita, saudara-saudari. Ketika Anda merasa udaranya pengap, segeralah hirup dia. Perasaan takut, khawatir, stres, tertekan, benci, itu adalah tanda-tanda kepengapan rohani kita. Segeralah hirup dia. Kalau enggak Anda akan mati, saudara-saudari. Ya. Enggak apa-apa manusia lahiriah kita makin merosot, tidak apa-apa. Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, dia enggak masalah, tubuhnya makin merosot, enggak masalah. Tetapi Anda harus menghirup oksigen rohani itu, menyeru nama Tuhan, agar manusia batinia itu tetap terjaga, terawat. Kalau Anda terus-menerus menyeru nama Tuhan, Anda pasti doa baca. Kenapa Anda tidak doa baca? Karena Anda kurang menyeru nama Tuhan. Kalau Anda terus-menerus menghirup Kristus yang pneumatik sebagai oksigen kita, pasti kita akan berlatih doa baca. Pasti kita akan membaca firman Tuhan dengan roh. Pasti kita akan mengalami aliran roh dari dalam Alkitab. Inilah saudara-saudari yang menyebabkan kenapa garis besar di hari ke-6 poin C dan D berkata demikian. Ya. Kristus yang pneumatik ini adalah bagi transformasi metabolis. Betapa pentingnya proses metabolis di dalam tubuh manusia. Demikian juga dalam manusia batinia kita. Betapa pentingnya Kristus yang pneumatik yang kita hirup sebagai oksigen kita bagi transformasi metabolisme kita. Yang akhirnya adalah pembangunan tubuh Kristus, hasrat hati Allah. Oh, semoga kita menjadi orang Kristen yang normal, menjadi manusia-manusia batiniah yang normal. Orang-orang Kristen yang hanya memperhatikan perkara lahiriah, itulah orang Kristen yang mati. Itu adalah tanda-tanda kematian. Jikalau Anda hanya memperhatikan hal-hal lahiriah, kebutuhan jasmania, itu tandanya Anda mati. Anda sedang mati. Walaupun tidak mati sampai 100%. Ya, di dalam diri Anda roh itu sekarat. Anda harus segera menyeru nama Tuhan. Terus-menerus menyeru nama Tuhan. Barulah Anda bisa menjadi orang Kristen, manusia batinia yang normal. Tanpa Kristus yang pneumatik, saudara-saudari, tanpa Kristus yang pneumatik,
Poin D tadi mengatakan kita tidak bisa mengalami apapun dari Allah. Semua berkat yang tercatat di dalam Alkitab sedikit pun tidak akan dapat dinikmati tanpa Kristus yang pneumatik. Tanpa oksigen ini. Hidup dan matinya Anda tergantung kepada Anda menghirup oksigen ini atau tidak. Pertumbuhan hayat kita bergantung kepada berapa banyak kita menikmati Kristus yang pneumatik. Oh, dari sini kita bisa menyadari sekarang, saudara-saudari. Pengajaran ini, ya, memang permulaannya itu adalah sebuah pengajaran. Tetapi pengajaran akan memimpin kita kepada pengalaman. Tanpa pengajaran yang tepat, tidak mungkin ada pengalaman yang tepat. Ya, dan pengajaran ini hanya ada di pemulihan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen, di kekristenan, itu banyak juga yang sudah memiliki hayat Tuhan. Tetapi hayat Tuhannya di dalam diri mereka seolah-olah seperti sekarat gitu. Karena tidak dilatih, tidak difungsikan. Jadi orang-orang Kristen yang tidak berada di gereja-gereja lokal, ya, pasti tidak memiliki pengajaran ini, akibatnya juga tidak akan memiliki pengalaman ini. Jangankan mereka, kita orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja-gereja lokal, setiap sidang selalu pelajarannya adalah Roh pemberi hayat. Hayat, hayat, hayat. Apakah Kristus sudah Anda hirup? Apakah Dia dinikmati ke dalam Anda? Apakah Anda senantiasa berlatih melakukan pernafasan rohani? Menikmati Kristus yang pneumatik? Belum tentu juga. Jangankan mereka yang ada di kekristenan, kita aja juga banyak yang miskin dalam perkara pengalaman Kristus yang pneumatik. Oh Tuhan Yesus. Tetapi walaupun bagaimana, kita bersyukur ada di pemulihan Tuhan. Kita tidak diajarkan bahwa Kristus itu tinggal di langit. Ya, kekristenan tuh taunya Kristus yang tinggal di langit. Padahal Kristus itu pneumatik. Dia itu udara, oksigen bagi orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen kebanyakan menyadari Kristus itu tinggal di langit. Betapa kasihannya mereka ya. Bagi mereka Kristus itu jauh di langit. Ya, yang dicurahkan ke bumi itu hanyalah roh kuasa seperti roh yang hinggap di Elia, roh yang hinggap di Elisa, di Musa. Padahal Roh Kudus perjanjian baru adalah Roh Kudus yang pneumatik. Kristus yang pneumatik. Dan kita di pemulihan Tuhan diajarkan terus-menerus mengenai Kristus yang pneumatik. Kristus yang pneumatik ini adalah roh pemberi hayat. Sama saja. Dia adalah roh majemuk. Dia adalah Roh Kudus. Sama saja. Dia adalah roh itu. Tetapi ketika kita berkata Roh Kudus, ingat, kita harus membedakan Roh Kudus perjanjian baru dan Roh Kudus perjanjian lama. Keduanya adalah satu roh, satu persona yang sama. Hanya Roh Kudus perjanjian baru adalah Roh Kudus yang rampung. Yang kemarin kita bicarakan sebagai Allah Tritunggal yang rampung. Roh yang rampung itulah Roh Kudus perjanjian baru. Roh yang sama, persona yang sama. Ketika dia masih ada di perjanjian lama, dia belum rampung. Tetapi Roh Kudus yang pneumatik, Kristus yang pneumatik, itulah roh yang rampung. Yang siap kita hirup, yang siap masuk ke dalam kita. Oh Tuhan Yesus. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 berkata bahwa ada orang-orang yang hanya bermegah terhadap perkara-perkara lahiriah. Ya, ini akibat tidak ada pengajaran Kristus yang pneumatik.
Jikalau kita terus-menerus menikmati Kristus yang pneumatik, kita tidak akan lagi memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Karena roh kita hidup. Jikalau roh kita hidup mendominasi kita, pasti kita hanya akan memperhatikan manusia batiniah kita. Kondisi manusia batiniah kita nggak boleh mati. Terus perhatikan dia. Begitu udah mulai terasa nggak enak, manusia batiniah ini sudah mulai merasakan kekhawatiran, takut, dan segala macam. Ingat, itu seperti ada di ruangan yang pengap. Kita harus menghirup udara segar, kembali menyeru nama Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang hanya memperhatikan perkara-perkara batiniah. Anda dan saya, jikalau hanya memperhatikan perkara-perkara lahiriah, itulah tanda bahwa kita sedang sekarat, hampir mati. Saudara-saudari, di dalam 1 Petrus 3 ayat 4, perhiasanmu ialah manusia batiniah. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang berharga di mata Allah. Petrus berkata seperti itu. Jangan hanya perhatikan penampilan lahiriah, kecantikan wajah lahiriah, ketampanan wajah lahiriah, penampilan lahiriah, semua itu tidak berharga. Jadilah orang-orang yang sederhana secara lahiriah, tetapi yang hanya memperhatikan manusia batiniah. Ya, perkara-perkara yang menyehatkan manusia batiniah ini adalah Kristus yang pneumatik. Udara kita, oksigen kita, bagi regenerasi sel-sel manusia batiniah kita, bagi pertumbuhan manusia batiniah kita. Perhatikanlah manusia batiniahmu. Secara lahiriah kita memang harus menjadi orang yang bersih, tetapi sederhana, bukan glamor. Ya, tidak terlalu memperhatikan manusia lahiriah bukan berarti kucel, lecek, kotor gitu. Bukan, kita menjadi orang yang tetap bersih, sehat, tetapi sederhana saja gitu. Perhatikanlah manusia batiniahmu. Anda membutuhkan Kristus yang pneumatik menjadi oksigen Anda. Hirup dia terus. Oksigen itu berguna bagi sel-sel tubuh manusia batiniah kita. Pertumbuhan manusia batiniah kita. Kita harus berkata seperti Paulus, kami tidak terlalu peduli terhadap manusia lahiriah kami. Semakin merosot tidak masalah. Ya, walaupun kita tetap menjaga kesehatan kita, tidak makan sembarangan, saudara-saudari, kita tetap harus memperhatikan manusia batiniah kita. Walaupun kita makan makanan sehat, ya, kita menikmati makanan yang bergizi, tetap manusia lahiriah itu akan merosot. Bukan berarti kita tidak memperhatikan kesehatan tubuh, bukan. Perhatikanlah kesehatan tubuh, tapi walaupun demikian tetap akan merosot manusia lahiriah itu. Perhatikanlah manusia batiniah. Manusia batiniah kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Dengan cara apa? Dengan cara terus menikmati roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat itulah Kristus yang pneumatik. Ya, jadi penerapannya adalah apa? Ada satu kata. Berlatih. Kita ini sudah terbiasa hidup secara lahiriah, memperhatikan manusia lahiriah. Kita ini sangat bodoh dalam hal memperhidupkan manusia batiniah, yaitu roh kita. Kita ini walaupun sudah lama di pemulihan Tuhan, masih bodoh kebanyakan kita ini dalam hal melatih roh kita. Bahkan kita sering tidak tahu caranya melatih roh kita. Kita berusaha menyeru nama Tuhan, tapi roh kita tidak dilatih.
Karena kita menyeru nama Tuhan bukan dengan hati yang murni. Oh, saudara-saudari, satu kata ini, berlatih. Berlatih. Pertama-tama berlatih menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu harus murni hatinya. Hanya ingin Tuhan, bukan ingin yang lain. Jikalau Anda ada kebutuhan jasmani, Anda perlu kendaraan, Anda perlu rumah, Anda perlu uang, janganlah Anda menyeru nama Tuhan karena Anda menginginkan hal-hal lahiriah itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menyeru namamu Tuhan Yesus, hanya karena aku ingin Engkau. Aku sedang diganggu Tuhan. Aku sedang diganggu oleh keinginan-keinginan lahiriah. Aku ingin hal-hal lahiriah. Tolong aku Tuhan. Aku kekurangan dirimu sebagai oksigenku. Aku mau menghirup Engkau. Latih aku menyeru nama Tuhan. Jikalau Anda terus-menerus menyeru nama Tuhan dan pada akhirnya menyeru nama Tuhan itu seperti bernafas bagi Anda. Anda terus-menerus bernafas karena Anda tidak boleh kekurangan nafas. Maka akhirnya Anda akan dibuat berhasil mendoa bacakan firman. Doa baca itu perkara yang sangat sulit. Harus bersungguh-sungguh melatih manusia batiniah kita. Melatih roh kita. Baru kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar berdoa baca. Dan hasilnya kita bisa membaca segala firman, baik itu di dalam Alkitab atau tulisan ministry. Kita bisa membaca semua itu di dalam roh dengan manusia batiniah kita. Inilah manusia-manusia batiniah yang normal. Di antara kita di pemulihan Tuhan, saudara-saudari, oh, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak normal. Jangankan di kekristenan, di tengah-tengah kita pun juga masih terlalu banyak orang-orang Kristen yang tidak normal. Yang sidang hanya sebagai satu kewajiban. Sidang-sidang hanya sebagai satu formalitas, rutinitas. Oh, tidak berfungsi di dalam sidang-sidang. Tidak melatih roh di dalam sidang-sidang. Tidak berdoa di dalam sidang-sidang. Menyanyi pun juga sambil mati. Tidak hidup rohnya. Apalagi berbagi nikmat. Oh, saudara-saudari, kita pun di tengah-tengah pemulihan Tuhan, ada begitu pengajaran yang limpah dan kaya tentang Kristus yang pneumatik. Tetapi berapa banyak di antara kita yang benar-benar menikmati Kristus yang pneumatik. Karena itu marilah kita harus berlatih. Terus berlatih, saudara-saudari. Puji Tuhan. Ya, demikianlah beban saya hari ini. Masih cukup banyak waktu. Mari bagikan kenikmatan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silahkan. Tuhan Yesus. Jikalau Anda mendengarkan berita sambil menyeru nama Tuhan, pasti ketiga waktu bagi nikmat tuh nggak loading dulu, saudara-saudari. Kenapa Anda loading dulu? Karena Anda tidak melatih roh, tidak menyeru nama Tuhan ketika mendengar berita. Oh Tuhan Yesus, silahkan. Langsung open mic. Dobrak. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus ya, itu hanya perkara Kristus pneumatik ini kemarin ya agak begitu nggak jelas ya. Oh Tuhan ya hanya seperti Kristus pakai angin ya, udara seperti itu yang kita hirup juga ada di dalam kita, juga ada di luar kita. Tapi tadi melalui contoh-contoh
contoh-contoh alat-alat itu saya terus bayangkan banyak alat yang menggunakan tenaga udara ya, seperti vacuum cleaner, juga kapal api itu ya, mungkin kapal api itu saya pikir saya tahu juga dengan ada yang pakai uap ya, betapa besar kekuatan udara yang dimanfaatkan dengan tepat ya bagi kehidupan umat manusia. Dalam perkara rohani jadi ya penghidupan manusia hidup itu keperluan mendasarnya adalah makan, minum, dan udara. Ya mungkin nggak bisa makan satu hari, nggak minum satu hari, tapi untuk tidak berapa 10 menit, 15 menit kita nggak bisa hidup dan kita habis ya saudara. Dan puji Tuhan hari ini melalui kematian dan kebangkitan Tuhan yang menjadi keperluan kita yang pokok, yaitu udara yang perlu kita hirup supaya manusia batinnya kita ininya, karena kita memiliki manusia batinnya yang memerlukan makan, minum, dan udara juga, supaya manusia batinnya kita ini memiliki kehidupan yang normal, berfungsi, bertumbuh dengan baik seperti itu ya. Ya manusia batinnya kita tentunya adalah bagi perampungan kehendak Allah ya. Ketika manusia batinnya kita normal, bertumbuh dengan normal, berfungsi dengan normal, maka kehendak Allah pun digenapi ya. Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan ya. Perkara roh pneumatik ini yaitu diri Tuhan sendiri sebagai roh pemberi hayat ini memang kita perlukan ya saudari saat ini melalui melatih roh kita ya, menyeru nama Tuhan ya, mendoa bacakan firman Tuhan adalah bentuk-bentuk kita menghirup Tuhan ya, selain makan minum Tuhan. Kiranya ini terus menerangi kita bahwa keperluan kita, keperluan manusia batinnya kita ini adalah menghirup Tuhan ya, samping makan dan minum Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Amin. Silahkan Saudari Lani, tadi udah open mic. Amin. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan ya. Berita pagi ini juga kembali saya dapat terang ya. Berbicara mengenai roh yang pneumatik. Seperti tadi yang sudah saudara uraikan, ini adalah udara oksigen ya. Kalau kita secara jasmani saja tidak menghirup, pas berhenti menghirup, berhenti bernafas, pasti mati ya. Demikian juga kerohanian kita ya. Puji Tuhan ya, Kristus kita, dia menjadi roh yang pneumatik, yang perlu kita hirup ya. Oh Tuhan Yesus ya, tadi saya terjemah ya bahwa kita perlu menghirup dia dari saat ke saat ya. Bahkan ketika kita bersidang ini pun juga perlu terus menghirup dia. Dan ketika bersidang apapun ya, kita tidak mati ya, dalam artian tanda kutip kita bisa berdoa, bisa berkidung, bisa berbagi nikmat, rohnya tetap hidup. Nah ini perlu latihan kita hari ini ya. Terus menghirup dia. Oh Tuhan Yesus ya, sehingga roh itu yang ada di dalam kita ya terus diperhidupkan ya. Seperti Rasul Paulus juga katakan, manusia berarti manusia yang secara jasmani lahiriah ini boleh merosot, tetapi manusia yang batiniah itu harus terus diperbarui ya. Nah inilah yang menjamah saya ya, terus datang kepadanya, menghirup dia, roh yang pneumatik itu. Amin, puji Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Amin, silakan. Oh Tuhan Yesus, saya menikmati di sini Kristus yang pneumatik itu menjadi roh atau udara yang bisa dihirup, dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Ya, udara roh adalah udara atau oksigen, Kristus yang adalah oksigen bagi manusia batinia kita. Puji Tuhan, saudara-saudari saya menikmati di sini. Oh, ternyata dari uraian saudara tadi bahwa saya mendapat terang bahwa menyuruh nama Tuhan adalah satu perkara dan mendoa bacakan itu juga adalah perkara yang lain. Tadi saudara katakan ketika kita menyeru nama Tuhan dengan hati yang tulus, menyeru, maka pada akhirnya kita akan berdoa baca. Jadi saya melihat di sini sasaran keinginan Tuhan di dalam diri kita adalah manusia batinnya kita yang harus diperbarui dari hari ke hari untuk makan Kristus ini ya, mendoa bacakan.
memang kalau kita melihat memang ada juga seruan yang tidak murni, umpama berseru karena menginginkan kesembuhan atau menginginkan perkara lain, saudara tadi katakan. Tetapi kita harus berlatih untuk menyeru nama Tuhan dengan satu kerinduan dan kendambaan untuk mendapatkan Kristus itu secara pneumatik, karena dia adalah roh dan udara, nafas untuk keperluan manusia batinnya kita. Maka saya mendapatkan terang di sini, saya harus menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, supaya sasarannya saya dapat mendoa bacakan firman dengan baik. Karena selama ini mungkin kita bisa menang mendoa bacakan firman Tuhan di waktu pagi, tapi ketika berselang selama sehari itu, kita bisa ya ada di dalam diri kita sendiri. Tapi saya mendapatkan terang bahwa betapa pentingnya kita kembali kepada Kristus sebagai pneumatik itu. Memang saya setiap kadangkala berseru itu waktu saya memasak saya selalu berseru. Tetapi untuk doa baca ini saya merasa saya masih kekurangan ya. Ya kiranya Tuhan merahmati kita semua untuk kita kembali kepada Kristus yang pneumatik itu, yang sasaran Anda dapat mendoa bacakan firman supaya kekayaan, kelimpahan kasih karunia Tuhan dipenuhi di dalam diri kita. Sehingga ketika kita dapat mendoa bacakan firman dengan secara teratur, maka kita pasti akan menjadi aliran hayat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan apa yang kita makan, apa yang kita menikmati menjadi apa adanya kita, dan kita pasti sasarannya kita pasti akan memberitakan Injil. Karena apa yang menjadi bagian kita tidak nikmati sendiri. Kemarin kan aliran air kehidupan harus mengalir ke semua orang ya, dari apa yang kita nikmati. Jadi puji Tuhan, hari ini saya terdorong untuk perkara menyeru dan mendoa bacakan ini, kiranya ini menjadi latihan kita, latihan saya ya sehari-hari, sehingga keinginan saya bukan hanya perkara yang lain, tapi adalah perkara Kristus. Saudara Deki katakan juga kita harus berdoa dengan mengemis kepada Tuhan untuk melatih manusia batinia kita ini, supaya kita boleh dipenuhi dengan roh ini, roh esensial, bukan Roh Kudus yang kuasa itu, tapi roh esensial di dalam diri kita diperhidukan menjadi manusia, kita menjadi manusia Allah yang boleh benar-benar menyatakan Kristus di dalam roh, dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, saudara-saudara, itu yang dapat saya nikmati dari persekutuan saudara Diki tadi. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Amin, silahkan. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pagi ini mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi itu sama. Tapi perjanjian lama, roh itu belum menjadi, Kristus belum menjadi pneumatik, tetapi di perjanjian baru adalah Kristus yang menjadi pneumatik, roh yang rampung, yang masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita perlu terus Kristus sebagai udara ke dalam hidup kita, sebagai oksigen yang mengalir ke dalam manusia batinia kita. Roh Kudus bersifat pneumatik, adalah untuk kita hirup kehidupan manusia batinia yang normal. Kita mengenal dan mengalami roh itu, atau roh pemberi hayat sebagai oksigen di dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita menyeru nama Tuhan. Apabila kita menyeru nama Tuhan, hayat di dalam kita itu hidup, tidak mati. Kalau saya mulai merasa takut, gelisah, marah, benci, itu tandanya saya kurang menghirup oksigen itu. Saya perlu terus menyeru nama Tuhan agar saya hidup. Amin. Puji Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari, kita menyeru nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ada di pemulihan Tuhan.
Kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran Ya, yang dapat membuat kami menjadi orang Kristen yang normal. Amin. Oh, tetapi walaupun demikian, Tuhan, kami bertobat, kami masih sering kali malas melatih roh kami. Ya, betul. Kami masih sering kali berputar-putar di dalam pikiran kami, di dalam alam jiwa kami. Oh, Kami kurang memperhatikan manusia batiniah kami. Tuhan Yesus, belas kasihani kami. Tolong kami berlatih di dalam penghidupan gereja, secara korporat berlatih. Kami membutuhkan gereja-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan saudara-saudari untuk sama-sama berlatih. Oh, menghirup diri-Mu. Engkau adalah nafas kami. Kami tidak boleh berhenti bernafas. Engkau adalah oksigen kami ya Tuhan, yang membuat kami menjadi orang-orang Kristen, manusia-manusia batiniah yang normal. Oh, terima kasih Tuhan. Kerjakanlah berita demi berita menjadi pengalaman kami. Haleluya, saudara-saudari, selamat pagi. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara Diki, pelayanannya memberkati. Terima kasih saudara Diki. Amin.